Ibu udah ya, saya mendata data pribadi Ibu. Nah, Ibu perkenalkan, nama saya Bidan Vera. Jadi saya bertugas di klinik ini. Nah, Ibu tujuannya kesini, keluhannya apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau menggunakan KB untuk Bidan. Menggunakan KB, alasannya kenapa Ibu menggunakan KB? Saya mau menggunakan hamilan saya. Kenapa Bu? Saya masih kerja. bekerja. Kalau boleh tahu Ibu nikah udah berapa lama Bu? Baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan ya, masih baru ya. Ibu ada rencana nggak sama suami mau pasang KB apa? Udah ada rencana belum? Saya sih sama suami maunya yang pil. Iya. Kenapa alasannya? Apa karena kalau misalkan pakai KB pil itu gampang berhentinya? Apa Ibu dalam waktu dekat ini tuh ada rencana buat mau punya anak? Ada rencana punya anak sih nanti beberapa bulan lagi. Baik kalau begitu. Nah, sebelum Ibu yakin gitu mau pasang pil KB, di sini saya mau menjelaskan dulu beberapa alat KB ya Bu. Nah, beberapa alat KB. Ini ya Bu, di sini bisa dilihat. Jadi yang pertama itu ada ini nih, KB alamiah. Nah, KB alamiah itu tergantung dari siklus haid Ibu. Jadi siklus haid Ibu itu harus teratur. Nah, Ibu tuh harus tahu kalau misalkan terakhir haid Ibu itu tanggal berapa, pas bulan ini tuh bulan depannya juga tanggal berapa. Jadi harus benar-benar konsisten gitu Bu. Nah, ini juga dipengaruhi oleh konsistensi Ibu dan suami. Jadi kesepakatan Ibu dan suami. Jadi ini tidak menggunakan apapun Bu. Jadi dari tergantung siklus haid Ibu dan juga kesepakatan Ibu dan suami, konsistensi Ibu dan suami. Sebetulnya ada beberapa syarat untuk menggunakan KB alamiah ini. Yang pertama tadi itu harus siklus haidnya harus teratur ya Bu. Terus Ibu juga harus konsisten. Terus suami tidak boleh ada ejakulasi dini. Nah, KB alamiah ini sebetulnya lebih gampang ya Bu, cuman yaitu susahnya itu dari konsistensinya. Kalau misalkan Ibu mau menggunakan ini, itu sebetulnya lebih gampang Bu. Cuman kalau misalkan Ibu mau mencoba KB pil juga nggak apa-apa. Selanjutnya ada KB AKDR. Nah, Ibu tahu kan implan? Tahu nggak implan Bu? Yang dimasukin itu bukan? Iya. Nah, implan tuh yang dimasukin ke bawah kulit Ibu. Jadi kalau zaman dulu itu namanya susuk Bu. Nah, efek sampingnya itu sebenarnya nggak banyak ya Ibu. Nah, ini itu keuntungannya bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan gitu. Kalau misalkan implan, jadi kita nggak usah bolak-balik untuk pasang gitu. Cuman ya memang itu pertama kali pasang ya pasti ada efek sampingnya lah Bu. Efek sampingnya misalkan ya tangannya sakit gitu, agak bengkak gitu kan, karena kan itu ada benda asing yang masuk ke tangan kita. Terus selanjutnya ada KB pil, suntik, dan juga kondom. Ibu udah tahu kan ya kalau misalkan tentang kondom ya Bu, Ibu suka pakai pengaman biasanya kalau misalkan berhubungan. Iya. Nah, kalau misalkan pakai kondom itu sebetulnya ya itu lebih gampang, tapi ya resikonya lebih besar Bu, karena itu tidak menjamin. Sebetulnya semua alat KB juga tidak menjamin untuk bisa menunda kehamilan begitu. Nah, yang kedua itu ada suntik. Nah, suntik itu harus sebulan sekali Bu disuntik gitu. Nah, selanjutnya itu ada pil yang Ibu tadi mau itu kan. Nah, kalau misalkan pil itu sebenarnya tidak banyak efek sampingnya, tapi tergantung tergantung ini skip dulu. Nah, kalau menggunakan KB pil itu sebenarnya tidak banyak keluhannya ya Bu. Dari reaksi tubuh kita sendiri gitu beda-beda, ada yang menyebabkan jerawat, ada juga yang menyebabkan kulit menjadi hitam, ada juga yang nggak apa-apa gitu. Tapi yang pertama kali pasti nanti siklus haidnya itu tidak teratur gitu Bu. Jadi Ibu jangan kaget kalau misalkan nanti siklus haidnya berubah. Nah, ini teh bersifat umum. Kalau misalkan
siklusnya berubah pada penggunaan pertama, apalagi bukan baru pertama kali pakai KB pil gitu. Nah, namun di bulan-bulan selanjutnya itu secara perlahan nanti juga siklusnya itu teratur lagi begitu. Nah, jangan lupa kalau misalkan pakai pil KB itu harus diminum setiap hari ya Ibu, dan jangan sampai lupa, karena kalau misalkan Ibu lupa terus Ibu berhubungan, nah itu bisa menyebabkan juga adanya kehamilan begitu Bu. Nah, kalau misalkan pakai kondom itu, nah begitu Bu, beberapa alat kontrasepsi ya Bu, beberapa alat KB ya Bu. Nah, kira-kira Ibu mau pakai pil KB atau bagaimana? Apakah Ibu sudah yakin mau Saya sudah menggunakan yakin KB? mau pakai KB pil aja. Betul ya Bu, sudah yakin. Baik, kalau begitu. Tapi Ibu siklusnya lancar kan Bu? Lancar, teratur juga. Oke, siap Bu. Jadi Ibu menggunakan pil KB ya, yang di sini nih ada pil KB. Nah Ibu, sebelum karena Ibu sudah yakinnya mau memasang pil KB, nah di sini saya menjelaskan juga beberapa efek samping dari pil KB. Tadi kan sudah dijelaskan ya Bu sebelumnya beberapa. Nah ini salah satunya minum 1 pil setiap hari. Nah tadi sudah dijelaskan ya sama saya kalau misalkan pil KB itu harus diminum 1 pil setiap hari. Terus keuntungannya itu efektif dan mudah untuk berhenti. Terus aman hampir bagi semua ibu, terus membantu mengurangi pendarahan, menstruasi dan kram. Nah, perempuan biasanya mengalami efek samping pada awalnya tidak berbahaya, terus tidak melindungi dari HIV dan AIDS itu ya Bu, kalau ini tuh. Nah, karena ibu usianya kan belum kurang dari 30 tahun, jadi ibu bisa menggunakan pil KB tersebut. Nah, saya jelaskan juga kalau misalkan yang tidak bisa memakai pil KB itu, yang pertama merokok dan berusia kurang dari 35 tahun, terus memiliki tekanan darah tinggi, baru 3 minggu melahirkan, menyusui kurang dari 6 bulan, terus ada kemungkinan hamil ya Bu. Nah, efek sampingnya banyak perempuan tidak ada keluhan, biasanya hilang setelah beberapa bulan. Nah, yang paling umum itu efek sampingnya itu yang pertama mual, terus yang kedua bercak atau flat di antara masa haid, terus sakit kepala ringan, payudara nyeri, dan berat badan sedikit naik atau turun begitu ya Bu. Ya memang ada yang beberapa yang setelah mengkonsumsi KB pil itu berat badannya naik gitu, ada yang beberapa juga konsisten gitu Bu. Nah, untuk cara memakai pilnya, cara meminumnya tuh minum 1 pil setiap hari pada waktu yang sama. Misalkan ibu minum malam hari, nah misalnya juga harus malam harinya lagi gitu, dan itu tidak boleh lupa, karena kalau misalkan lupa itu nanti menyebabkan ibu kemungkinan hamil. Nah, paket berisi 28 pil, setelah semua pil dalam 1 paket habis, lanjutkan dengan paket baru pada hari berikutnya. Jadi kalau misalkan ibu sudah meminum pil KB sekarang, nah nanti kalau misalkan sudah habis, ibu langsung ke sini lagi untuk memeriksakan lagi gitu. Jadi gimana Ibu, udah yakin mau memakai pil KB? Yakin bidang. Oke, kalau begitu kita untuk memasang pil KB ya Ibu. Nah, kalau misalkan nanti Ibu lupa minum pil KB, Ibu boleh langsung datang ke sini lagi ya Bu. Dalam hari itu Ibu tidak meminum pil KB, Ibu lupa, Ibu harus datang ke sini lagi ya Bu. Udah. Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Enggak sih mungkin ya. Udah cukup jelas informasinya? Ya cukup jelas. Oke. Ibu jangan lupa ya, kalau misalkan Ibu lupa meminum pil KB pada hari itu, Ibu langsung datang ke sini. Jadi kalau misalkan ada keluhan yang mengganggu Ibu, setelah Ibu meminum pil KB tersebut, Ibu boleh datang lagi langsung ke sini ya Ibu. Seperti itu Bu. Iya Bu Bidang, saya sudah mengerti. Oke, siap. Kalau misalkan sudah mengerti, nanti saya kasih pil KB-nya ya Bu. Dan jangan lupa diminum setiap hari. Dan terima kasih sudah datang ke sini ya Bu. Baik.